Kita kumpul di Arafah, di Mina itu sudah dikasih, sudah jelas semua ya. Jelas lokasinya dan nomornya berapa juga sudah sangat jelas. Baik. Nah, berarti ini program tarwiyah ya. Nah iya. Berarti malam tanggal 9 ya. Malam tanggal 8 kita di Mina, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Muhammad Kurdi. Dan sekarang Masya Allah saya sangat bersyukur bersama Ustadz Muhammad Sofiawi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah kabar sehat. Baik. Alhamdulillah sehat. Dan jangan panggil Ustadz, kenapa akhi? Panggil akhi Muhammad Sofi gitu ya. aja ya. Ya. Kalau Ustadz itu panggilannya kayaknya mempunyai beban sangat berat. Ya begitulah kira-kira. Dan alhamdulillah saya juga bukan hanya bersama akhi yang sehari-hari juga kita bersama, tapi saat ini saya merasa lebih dari itu, dari Muhammad Sofiawi atau akhi Muhammad atau Ustadz Muhammad, lebih dari itu perasaan. Karena kenapa nih akhi? Antum sudah tercatat sebagai tamu Allah yang terpilih di tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Yang mana kita sudah tahu sendiri, ya mungkin semua orang sudah pada tahu bahwa pelaksanaan haji tahun ini sangat beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Dan tidak mudah bagi orang, apalagi yang tinggal di luar Arab Saudi. Yang tinggal di Arab Saudi saja, tinggal di kota Mekah saja seperti saya, masih belum mendapat panggilan dan mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu yang pertama saya sangat senang. Dan ini bukan sebatas dengan dengan teman akhi Muhammad Sofi, akan tapi bersama tamu yang diberi kesempatan langsung oleh Allah untuk melaksanakan haji tahun ini. Luar biasa. Dan saya juga sendiri tidak menyangka kan bisa melaksanakan ibadah haji. Karena ya antum sudah tahu sendiri aktivitas kita biasanya membantu jemaah umroh, jemaah haji. Dengan tidak adanya jemaah umroh, jemaah haji, ya sudah, kita tidak ada aktivitas kegiatan. Nah, alhamdulillah berkah dari YouTube dengan adanya dua kota suci Mekah Madinah, sehingga banyak orang yang nonton, dan dari sanalah lahir orang yang memberi amanah kepada saya untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah selain itu juga ada kesempatan terpilihnya menjadi salah satu jamaah haji di tahun 2021. Ya tentunya harus melalui sebuah proses akhi. Ya. Betul. Ya mungkin nanti kita akan ceritakan, ini sangat menarik ini akhi kayaknya. Jadi pemirsa ikuti terus video ini, karena nanti kita berdua, khususnya akhi Muhammad Sofi, akan menceritakan seperti apa proses pelaksanaan haji tahun ini. Walaupun sebagian kecil atau sebagian sudah ada yang nge-share mungkin ya, akan tetapi saat ini saya langsung dengan akhi Muhammad Sofi yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, akan mengupas tuntas tentang pelaksanaan haji tahun ini, mulai dari pendaftaran, terus pembayaran, terus pemilihan paket juga insya Allah. Pemilihan paket, dan juga nanti insya Allah kedepannya pelaksanaannya seperti apa, kapan karena banyak yang nanya akhi, terus terang ada yang DM juga ke saya, ada yang WhatsApp juga ke saya, seperti apa pelaksanaan haji tahun ini, tanggal berapa berangkat, hari apa memulainya, kemana dulu. Nah kalau biasanya kalau seperti kita mukimin ya, mohon maaf nih, mungkin semuanya mungkin ya tanggal 9 Zulhijjah itu, malam tanggal 9 kita kan langsung berangkat tuh ke Arafah. Tapi untuk pelaksanaan haji tahun ini seperti apa, ikuti terus video ini, dan insya Allah kita akan bahas bersama insya Allah. Siap. Sebelum kita bahas ini, mungkin tidak apa-apa kita memberitahukan tentang ini tempat di sini akhi. Suasananya, tempatnya, ini kawasan di Syarek Mansur akhi. Syarek Mansur ya. Ya. Dan Syarek Mansur ini mungkin dulu di tahun-tahun 2010-an lah, 2010-2011 itu masih didominasi dengan jemaah haji Indonesia. Ya. Dan posisinya tidak jauh dari Masjidil Haram. Kita bisa lihat Masjidil Haram hanya di depan mata ya. Dan 2010 ini jalan raya masih belum ada akhi, ini masih baru ini. Oh iya betul. Jadi jalan raya yang ini masih baru ya, masih belum ada ya. Betul. Nah dari sini
Antum juga tempatnya di Syarif Mansur ya? Syarif Mansur. Nah, saya pernah lo akhi jalan kaki ke Masjidil Haram. Dari sini? Dari sini mungkin jaraknya kalau dari kawasan ini sekitar 1,5 kilo. Atau kalau dari tempat saya mungkin sekitar 2 kiloan ya. Oh iya betul. Dan ini dulu tempat ini pemukiman ya, perumahan orang-orang yang biasanya keturunan Afrika biasanya. Afrika, orang-orang hitam di sini. Jadi kalau semua. sebutan Syarif Mansur itu kalau orang Arab ya udah diidentik dengan orang-orang keturunan Afrika. Nah, betul. Mungkin kita sambil duduk aja akhi ngobrolnya. Kita sambil duduk ya. Kita cari tempat yang bisa duduk santai biar ngobrolnya lebih santai lebih santai. Dan kalau kita ke sana sambil kita cari tempat duduk, kita sambil tunjukin ke pemirsa kalau kita ke sana itu Misfalah ya akhi ya. Betul. Jadi ke sana Misfalah. Ini Nakasah, Nakasah ya. Misfalah. Ke kiri lagi ke Misfalah. Dan pemondokan jamaah haji biasanya. Nah, betul. Ini kayaknya tempat penyucian ini ya. Maghsalah otomatikiyah. Ligasil jami'an bus. Oh, ini tempat cuci mobil ini. Tapi sekarang udah nggak hidup. Yang makinahnya. Ini kayaknya ada tempat yang enak kita santai kaki. Siap. Dan ini juga mungkin bedanya ya dengan di kita. Kalau di kita kan pinggir-pinggir jalan kayak gini nih kita duduk sambil minum es degan itu kan ada. Kalau di sini nggak ada ya. Dan ini awalnya toko akhi. Ya karena nggak adanya jamaah umroh, jamaah haji juga ditutup ini. Oh iya, sebetulnya ini kalau seandainya ada jamaah haji, ini sedang rame-ramenya. Sedang rame-ramenya ini. Kita duduk santai ini akhi. Oke. Baik pemirsa, kita sambung lagi videonya tentang pelaksanaan haji akhi ini untuk tahun ini. Jadi saya akan kupas lagi tentang antum. Barusan katanya ada salah seorang atau subscriber lah yang mengamanahkan untuk badal haji ini di tahun ini ya, satu ini. Karena saya bilang tadi tidak mudah orang itu bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Selain memang seleksinya sangat ketat dan juga biayanya juga mahal akhi. Benar. Nah, kalau dengan keadaan seperti pandemi, biaya segitu itu rasanya tidak mungkin bisa membayarnya ya. Iya, betul. Biasanya saja kalau kita daftar ke maktab itu di waktu tidak ada pandemi mungkin ya, waktu biasa 5.000, 7.000 itu bisa sekitar mungkin berapa ya, 15 atau 20 juta lah. Betul. Nah tapi karena adanya pandemi di mana bis biasanya isinya 40 ke atas, sekarang hanya diisi 17, 20 dengan para petugasnya. Jadi itu mungkin salah satu kenapa haji di tahun 2021 ini menjadi sangat mahal. Nah kembali ke tadi bagaimana prosesnya. Kita itu jauh-jauh hari memang sudah mewanti-wanti melaksanakan register daftar sebagaimana antum juga mencoba kan. Ya cuman tidak mengikuti langkah selanjutnya dan antum juga sebenarnya mendapatkan SMS, bisa jadi dikatakan terpilih sebagai pemerintah ini ada pendaftarannya sudah terpilih. Hanya saja tidak melakukan langkah berikutnya. Ya sehingga terhenti sampai di situ. Anak juga waktu itu akhi, waktu mau daftar itu nggak ada dana sebenarnya. Iya, cuman udahlah daftar aja Bismillah gitu kan. Nggak taunya setelah daftar itu ada yang WA nanya masalah biaya badal haji. Yang mana awalnya ini orangnya sebelumnya pernah memberi amanah juga melaksanakan badal umroh. Oh umroh ya. Dari situ kita komunikasi dan setelah sampai ke hari H di hari Jumat kan pengumumannya akan harus melakukan pembayaran. Betul. Nah ternyata waktu pembayaran itu yang bisa membayar kan orang-orang yang mendapatkan SMS, sedangkan saya sendiri tidak mendapatkan SMS. Nah ternyata yang mendapatkan SMS itu bukan di hari Jumatnya, tetapi di hari Kamis sudah mendapatkan SMS. Kemudian hari Jumat diharuskan sudah melakukan pembayaran. Nah, sedangkan saya waktu itu tidak mendapatkan SMS. Bagaimana ini proses langkah selanjutnya?
Dimana harapan saya itu akhirnya sudah bergubu-gubu, bahkan satu hari sebelumnya itu orangnya kan sudah mempercayakan dan siap. Saya sudah melakukan persiapan, datang ke bank, melakukan persiapan lah. Iya, artinya udah deposit uang untuk persiapan pembayaran gitu ya. Khawatirnya ketika hari Jumat itu dibuka, siapa cepat dia dapat. Sebagaimana pendaftaran pelaksanaan ibadah umroh kan, untuk udah tahu di aplikasi Etamirna. Siapa cepat dia dapat untuk mendapatkan jadwal umroh. Karena kan khawatir dengan keadaan seperti itu, ya udah mengantisipasi. Namun ternyata tidak demikian. Hari Jumat coba masuk tidak bisa mendaftar. Dan alhamdulillah itu hari Jumat, hari Sabtu kita sudah ngasih tahu, aduh nggak bisa haji nih tahun sekarang. Udah ngasih tahu kepada keluarga. Jadi harapan itu sudah tipis ya waktu itu ya. Yang mana sebelumnya bergebu-gebu menantikan proses langkah-langkah selanjutnya, ternyata nggak bisa. Dan harapan udahlah nggak bisa haji. Anak kira sampai di situ, tapi tetap semangat, sama istri disemangati. Kemudian saya juga ya tetap berdoa. Ternyata setelah subuh di grup hari Ahad, hari Minggu. Jadi sudah 2 hari dari pembukaan pengumuman penerimaan itu ya? Iya. Baru dapat SMS? Tidak ada SMS, dan di hari Ahadnya Anda buka WA, belum buka WA, membuka ada SMS nih. Saya udah biasa SMS apa, karena dari kemarin-kemarinnya SMS itu sudah anak tunggu, karena yang diterima kan baru tahu akan mendapatkan SMS. Kemudian setelah saya buka ada SMS dari Hajj di situ. Waduh, terharu banget, senang, dan menyampaikan juga ke istri. Istri tidur, saya bangunin, bangun alhamdulillah saya udah diterima nih. Kemudian lihat di grup ternyata antum juga diterima. Saya juga langsung ngasih tahu kabar ke yang mau memberi amanah badal haji itu bahwa ini kita sudah diterima, Pak. Alhamdulillah, langsung kita melakukan proses. Nah, di waktu itu dikasih tahu waktu pembayarannya jam 11 siang di hari Ahad, hari Minggu ya. Kita tunggu jam 11, langsung melakukan proses pemilihan paket terlebih dahulu. Pilih paket, kemudian melakukan pembayaran. Karena uang sudah di dalam rekening, kita membayarnya secara online. Dan mungkin itu yang menjadi salah satu hambatan untuk pembayaran itu ya. Karena seperti teman-teman yang juga daftar, kebingungan bagaimana nih cara bayarnya, karena tidak bisa dibayar cash, tidak bisa bayar menggunakan visa. Yang bisanya itu hanya syadat namanya. Syadat kayak transfer gitulah. Ya, jadi ada nomor rekening, nanti kita masukkan dan langsung bisa ditransfer ke bank itu. Oh, ada nomor rekening khusus dari Kementerian Haji itu ya, maksudnya gitu ya? Apa di muasasah itu? Apa ya, di syadat itu kayak ya istilah kayak rekening lah gitu. Tapi di situ dikasih batas ya. Setelah kita memilih paket dikasih batas kurang lebih sekitar berapa ya? Mungkin 3 jam. 3 jam. Kasih 3 jam harus melakukan pembayaran. Kalau tidak akan tercancel dan nanti bisa memilih paket yang lain. Kalau itu pun masih ada persiapan paket ya. Kemudian ya alhamdulillah melakukan pembayaran. Sudah tinggal nunggu proses selanjutnya. Nah, terus akhi, ini kita kan sebentar lagi sudah pelaksanaan haji ini sudah H- berapa ini? Udah berapa hari lagi lah? Tinggal berapa hari? Ya. Tinggal 3 hari lagi lah. 2 hari lagi. Ya 2 harian lah insya Allah. Jadi prosesnya untuk keberangkatan bagaimana akhi? Nah, untuk keberangkatannya sendiri ini kita mungkin karena Kementerian Haji di Arab Saudi ini sangat waspada, sangat hati-hati, sehingga penentuan tempat ini baru-baru ini ditentukan. Baru-baru ini sekitar beberapa hari yang lalu udah ditentukan, kita sudah mendatangi tempatnya. Dan juga prosesnya untuk penduduk kota suci Mekah itu sudah ditentukan di daerah Hamra namanya. Kita nanti akan kumpul di sana. Dari sana nanti kumpul ke Zaidi, dan dari Zaidi kita akan menuju ke Mina insyaallah. Itu program bagi orang penduduk kota suci Mekah seperti saya ya. Kalau orang yang dari luar kota suci Mekah, dari Jeddah, dari tempat Riyadh, kemudian dari Taif, itu sudah juga ditentukan tempatnya. Misalkan di Jeddah itu ada tempatnya, dan nanti dari tempat itu baru akan menuju ke kota suci Mekah, yaitu hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu semuanya yang dari
luar kota suci Mekah akan masuk ke kota suci Mekah. Dan langsung melaksanakan tawaf kudum. Prosesnya yang dari luar kota yang Mekah. Dari luar Mekah. Langsung ke Mekah, langsung melaksanakan tawaf kudum di Masjidil Haram. Ya, sedangkan saya sendiri programnya kalau tidak ada perubahan ini ya, itu masih akan langsung ke Mina. Jadi tidak melaksanakan tawaf kudum. Jadi antum tanggal berapa itu? Tanggal 8 hari Ahad ya? Ya, tanggal 18. Tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 18 Juli. Jadi antum akan mendatangi titik kumpul yang itu insya Allah di Hamra ya. Terus kemudian ke Zaidi, kemudian dari situ langsung ke Mina ya. Ke Mina. Kira-kira waktunya jam berapa itu ke Mina itu? Kalau jadwal ke Minanya kita nggak tahu, tetapi untuk jadwal kita harus datang ke Hamra itu jam 9. Waalaikumsalam. Jam 9 kita. Jam 9 pagi. Jam 9 harus kena ke sana. Mungkin ya. Saya itu jam 7 sudah mulai bergerak. Sebenarnya dekat tempatnya sih, sekitar 30 menit. Iya betul. Ya, dan kita diberitahu melalui SMS lokasinya juga. Masya Allah sangat detail akhi. Bukan hanya tempat lokasi titik kita kumpul di Arafah, di Mina itu sudah dikasih. Sudah jelas semua ya. Jelas lokasinya dan nomornya berapa juga sudah sangat jelas. Baik. Nah, berarti ini program tarwiyah ya. Nah, iya. Berarti malam tanggal 9 ya. Malam tanggal 8 kita di Mina, insyaallah. Malam tanggal 9. Enggak, akhi. Tanggal 8, malam tanggal 9. Hari Ahad. Enggak, jadi kita tanggal 8, iya benar. Iya. 8 malam tanggal 9 kita di Mina. Di Mina tarwiyah. Lalu kemudian tanggal 9 pagi mungkin ya, wallahu alam nanti waktunya terserah dari Kementerian Haji sendiri yang akan menentukan akan berangkat ke Mina. Ke Arafah. Ke Arafah. Ya, dari Mina ke Arafah. Ke Arafah paginya. Pagi, kemudian nanti insyaallah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, dari Mina ke Haram, dari Haram ke Mina lagi. Dan dari Mina nanti akan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada. Seperti itu. Nah, betul. Nah, jadi insya Allah seluruh jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2021 ini dan termasuk Akhi Muhammad Sofi ini nanti insya Allah pada tanggal 8 Zulhijjah akan berkumpul ke tempat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji untuk wilayah Mekah berada di daerah Hamra ya akhi ya. Hamra, ya. Dan nanti akan berkumpul lagi ke Az-Zaidi, kemudian pada hari itu juga hari Senin tanggal 8 Zulhijjah akan menuju Mina. Dan insya Allah bermalam atau mabit di Mina pada malam tanggal 9 untuk melaksanakan tarwiyah. Seperti itu. Dan insya Allah pada hari Senin pagi, wallahu alam nanti waktunya akan ditentukan oleh Kementerian Haji itu sendiri, akan bergerak dari Mina menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan insya Allah pada hari itu tanggal 9 akan seharian berada di Arafah. Setelah dari Arafah ya biasanya habis maghrib ya, kita langsung ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit di Musdalifah. Dan setelah dari Musdalifah paginya langsung ke Mina, langsung jumroh ya, jumroh Aqabah ya. Jumroh ya. Dan langsung jumroh Aqabah. Setelah jumroh Aqabah itu nanti kita kemana? Ke Haram. Di Mina dulu mungkin prosesnya seperti itu, tapi tanggal-tanggalnya masih belum ditentukan. Betul. Dari Mina nanti baru akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Dan setelah dari tawaf ifadah kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan mabit di Mina dari tanggal 11, 12 sampai 13 apa sampai 12 ada tanggal awal? Jadwalnya sih di program itu ada sampai saya sendiri sampai 13. Tetapi kita nggak tahu nanti di pelaksanaannya seperti apa. Betul. Cuman saya pernah menanyakan melalui telepon, katanya sih semuanya itu hanya sampai tanggal 12. Tanggal 12. Cuma nanti kan lihat kondisi. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan bisa sampai ada nafar thani juga. Nah, betul. Nah, itu saja mungkin video kita kali ini. Terima kasih banyak akhi. Sama-sama. Dan ada satu yang akan saya titipkan kepada apa antum. itu? Mohon nanti jangan lupakan kami. Insya Allah kita saling mendoakan. Siap. Antum yang di rumah mendoakan kami yang sedang dalam musafir perjalanan, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran.
dan diterima ibadah haji kita. Amin. Begitupun kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, insya Allah akan mendoakan antum, keluarga antum, dan juga insya Allah subscribernya antum. Betul, insya Allah. Jadi insya Allah kita saling mendoakan. Betul. Dan yang pasti jangan lupa juga pemirsa puasa tarwiyahnya. Ya benar. Sebetulnya puasa tarwiyah itu bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji dan juga bisa mendoakan yang haji. Jangan lupa nanti di hari tarwiyah berpuasa dan hari Arafah juga berpuasa, karena pahalanya sangat besar sekali. Dan kita bisa mendoakan akhi Muhammad Sofi yang akan melaksanakan ibadah haji, dan juga kita jangan lupa didoakan juga dari Arafah, karena doa di Arafah itu sangat mustajab sekali insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak waktunya dan penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan dari Kota Mekah semuanya yang selalu mengikuti video kita dan mendukung channel kita diberi kemudahan dalam segala urusan dan diberi kelancaran dalam segala usaha, baik itu urusan dunia dan akhirat. Dan yang sedang sakit semoga Allah segera angkat penyakitnya, dan banyak juga para subscriber, para pemirsa yang sedang terpapar COVID-19, dan juga semuanya saudara-saudara kita baik di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, semuanya semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelancaran dalam usahanya, dan bisa segera datang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin video kita kali ini, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa mampir juga ke channelnya akhi Muhammad Sofi. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.